Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga pada pagi hari ini Pak Guru jumpai kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pada hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan keselamatan dan kita semua terhindar dari wabah virus corona. Silahkan siapkan alat tulis kalian. Pada pertemuan kita kali ini kita masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa dapat 1. Mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu tersebut dengan tepat. 2. Menyanyikan lagu sesuai dengan nada yang benar dengan percaya diri. 3. Mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia dengan benar. 4. Menuliskan gagasan pokok dan pengetahuan baru dalam bacaan dengan tepat. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Simak dan dengarkan video dari lagu Satu Nusa, Satu Bangsa berikut. Satu
Ayo mencoba. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. 2. Cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Perhatikan tinggi rendah nadanya. 3. Bunyikan alat musik bernada, misalnya pianika atau seruling. Mainkan sesuai notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan. Kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukan hingga kamu dapat menyanyikan dengan tepat. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka yang disebut garis melodi. Pada notasi not angka semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Coba kalian perhatikan di sini. Nada rendah ditandai dengan tanda titik di bawah not angka. Begitu juga dengan nada sedang dan nada tinggi ditandai dengan tanda titik di atas not angkanya. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada, akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Ayo mengamati. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo, lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo allegro, artinya cepat. Temponya adalah lebih dari 60 ketukan per menit. Moderato, artinya sedang. Tempo ketukannya adalah 60 ketukan per menit. Dan largo artinya lambat. Tempo ketukannya adalah kurang dari 60 ketukan per menit. Ayo membaca. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing.
Setelah kamu mendengar dan membaca teks tadi, kerjakan tugas berikut. Carilah informasi-informasi berikut. 1. Nama kitab suci setiap agama di Indonesia. 2. Tempat beribadah setiap agama di Indonesia. 3. Hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Tuliskan tugasmu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Tugas berikutnya. Perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. 2. Tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. 3. Tuliskan kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Serahkan hasil tugasmu kepada Bapak Ibu Guru. Sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ayo renungkan. Di Indonesia terdapat keragaman agama, namun negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Apa yang kamu lakukan agar temanmu dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya? Tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. 1. Memberikan kebebasan kepada teman kita untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. 2. Menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah. 3. Tidak memaksa teman kita untuk mempelajari agama kita. 4. Tidak menjatuhkan, merendahkan, dan menghina agama orang lain. Dan yang terakhir, 5. Tidak mengganggu teman yang lagi menjalankan ibadahnya. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, identifikasilah agama yang dianut oleh penduduk di kampungmu. Identifikasi juga tempat ibadah yang ada di kampungmu. Yang perlu kamu lakukan adalah tuliskan nama kampungku, agama yang dianut penduduk, dan tempat ibadah yang ada. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru pesan, tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Dan ingat selalu jaga kesehatan kalian. Tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.